Mau demokrasi kayak apa, cium tangan jalan terus. Dan itu bukan berarti kita feodal loh. Itu adalah bagian dari apa yang disebut sebagai habit atau kebiasaan kultural kita. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita sering mendengar kata demokrasi. Bahkan kita sudah mengalami berbagai bentuk demokrasi. Hari ini saya ingin membahas satu tema tentang demokrasi sebagai jati diri bangsa. Dan sosok yang paling tepat untuk bisa menjawab tentang ini adalah Bapak Profesor Muhammad A.S. Hikam. Selamat datang di podcast Nusantara, Terima Pak. kasih, Mas Harto. Jadi sekarang sebagai dosen di hubungan internasional Di Presiden University ya, dan tentu saja sebagai Menristek di zaman Gus Dur ya. Iya. Senang sekali bisa hadir di studio di podcast Terima Nusantara kasih. dan hari ini kita mau bahas soal demokrasi dan kenapa kemudian lewat berbagai model pemerintahan, katakanlah dulu kita sempat presidensial ya, terus ke parlemen. Kemudian apa yang menurut Pak Hikam meyakinkan bahwa hari ini memang kita harus mengambil model demokrasi itu? Ya, secara historis barangkali harus kita runut pada pembentukan negara ya. Pada 1945, ya tentu sebelumnya juga pada waktu ada perang kemerdekaan merebut kemerdekaan. Tetapi di dalam konteks ini ya, adalah pembentukan negara. Ketika ada misalnya saja sidang BPU PKI 1945. Nah di sana para founding fathers, mothers kita, para founders kita itu membicarakan bentuk negara apa yang paling tepat untuk negara baru yang kita akan dirikan ini. Nah di situ ada berbagai macam pandangan ya. Kemudian akhirnya harus melakukan semacam voting. Nah kalau menurut Profesor Mahfud MD yang sekarang Menko Polhukam kita, voting itu di antara 66 orang yang melakukannya itu 55 memilih demokrasi. Jadi ada yang memilih monarki, ada yang memilih demokrasi, ada yang memilih kerajaan campuran dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya ditentukan itu. Dan juga ditentukan bahwa model pemerintahan kita itu adalah model pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan federal pada waktu itu. Sehingga kemudian dibentuklah satu konstitusi atau undang-undang dasar 1945 pada waktu itu yang kemudian masih kita ikuti sampai sekarang. Disitulah maka intinya bahwa demokrasi memang betul-betul dipikirkan, disengaja, bukan jatuh dari langit. By design berarti ya? By design dan sangat serius, sehingga harus menggunakan voting, tidak hanya musyawarah dan mufakat. Dari situ pentingnya mengapa demokrasi di Indonesia itu harus betul-betul dipakai sebagai landasan kita bernegara. Ya, kita menyebutnya kan sekarang demokrasi Pancasila, tapi pada saat itu mungkin belum bisa dihubungkan dengan Pancasila secara langsung. Ya? Kalau kita menggunakan kata-kata adjektif seperti itu tuh beda lagi. Ya, kadang-kadang adjektif yang seperti itu dipakai untuk membuat legitimasi. Ketika pertama katakanlah kita punya 5 kali republik ya. Republik pertama itu 1945 sampai 50, Republik kedua 59, 50 sampai 59. Kemudian yang ketiga itu zaman demokrasi terpimpin, yang keempat itu zaman Orde Baru, kemudian pasca reformasi. Dari kelima itu masing-masing pemimpin itu kemudian mempunyai istilah sendiri-sendiri. Nah pada 5 tahun pertama itu tidak ada istilah itu, semuanya sepakat dengan nama diistilahkan oleh para pakar sebagai demokrasi konstitusional. Nah baru ketika Soekarno menjadi presiden maka beliau menamakan sebagai demokrasi terpimpin. Ya kemudian Pak Harto menggunakan istilah demokrasi Pancasila. Nah sekarang kita kembali kepada demokrasi konstitusional dan dengan jelas karena konstitusional itu harus berpancasila sebagaimana yang ada di Undang-Undang Dasar 45, maka
kemudian bisa juga dikatakan sebagai demokrasi konstitusional Pancasila begitu. Ya, Tapi berdasarkan Pancasila. umumnya kita mengatakan sebagai demokrasi konstitusional begitu aja. Ya. Karena dua yang sebelumnya yaitu Orde Baru dan terpimpin itu sebetulnya autokrasi atau bahkan otoritarian. Ya begitu. Termasuk demokrasi terpimpin. Iya, justru itu awalnya kenapa kita mempunyai model otoritarianisme itu ya karena demokrasi terpimpin itu. Ya. Mungkin tanpa itu juga kita nggak terbuka ya untuk melihat pilihan-pilihan atau Ya mungkin sejarah kan memang begitu ya, kita dengan adanya sejarah itu rakyat kemudian melihat mana pilihan-pilihan yang paling cocok, paling baik dengan yang diberikan oleh konstitusi. Karena konstitusi kita hampir tidak pernah berubah kecuali ketika amandemen 1999 sampai 2002 itu yang kemudian amandemen sampai 4 kali. Tapi isinya masih tetap, terutama preambulnya pembukaan itu yang memang sepakat sampai hari ini tidak boleh ada perubahan sedikit pun karena di situ ada Pancasila yaitu Weltanschauung atau pandangan dunia dari bangsa Indonesia. Nah itu juga bisa nggak sih Pak Hikam sebagai sebuah bukti nyata unsur pembeda antara kita dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara katakanlah yang juga memiliki sistem demokrasi gitu. Apakah kemudian itu jadi semacam unsur pembeda yang sangat kuat sekali? Ya karena setiap bangsa, setiap negara bangsa itu kan mempunyai tadi Weltanschauung atau cara pandang dunia. Nah kita bangsa Indonesia ini mempunyai ciri khas yaitu Weltanschauungnya atau pandangan dunianya adalah Pancasila itu. Sedang bangsa-bangsa lain tidak ada. Maka demokrasi yang kita kembangkan tidak mau harus mempunyai landasan jiwa, landasan dasar berpandangan dunia yang berpancasila. Ya, oleh karena itu dalam praktek tentu akan ada beda-bedanya begitu. Ya. Dan kalau kita bicara dari presiden ke presiden misalnya, penerapan Pancasila itu juga mengalami bentuk eksplorasi yang berbeda-beda nggak? Betul. Ya karena mereka masing-masing kan mempunyai fokus dan kemudian mencoba untuk mendasarkan kepada pandangan pandangan dasar tadi itu. Ya, walaupun misalnya Bung Karno memilih demokrasi terpimpin yang sebetulnya itu bisa dikatakan autokrasi, tapi tetap beliau juga mempunyai justifikasi bahwa ini diambil dari dasar tadi itu sebagai rohnya bangsa Indonesia itu Pancasila. Begitu. Ya. Sejauh mana berarti Pak Hikam kalau kita sekarang masuk kembali kepada demokrasi konstitusi yang berdasar Pancasila, sejauh mana sebenarnya nilai-nilai itu kemudian ditarik lagi lebih jauh? Apakah tadi kalau Pak Hikam bilang sudah final, betul sudah final. Tapi kan implementasinya kemudian dalam perjalanan budaya misalnya kalau kita kemudian bahas musyawarah untuk mufakat, itu kan juga tentu mengikuti nilai-nilai yang ada sekarang. Betul. Jadi karena kita sudah mau konsisten setelah reformasi untuk kembali kepada konstitusi, maka kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip konstitusional. Misalnya aja konstitusi sebagai dasar dari semua hukum itu, terutama dasar jiwanya yaitu yang ada yaitu di preambul atau pembukaan yaitu Pancasila tadi. Nah setelah itu kemudian dari Undang-Undang Dasar itu kemudian derive, dijabarkan di dalam undang-undang dan seterusnya dan sebagainya. Kita mesti konsisten karena demokrasi konstitusional itu cirinya Mas adalah di samping punya komitmen terhadap kekuasaan kedaulatan rakyat, dia juga harus konsisten memegang yang disebut nomokrasi, yaitu berpegang kepada hukum. Nah, hukum tertinggi itu adalah konstitusi kita. Jadi kalau ada praktek-praktek di dalam kenegaraan dan lain sebagainya yang tidak konsisten dengan konstitusi kita, berarti dia itu melawan prinsipnya sendiri yaitu demokrasi konstitusional. Sejauh mana kemudian kalau kita bicara tadi sila keempat ya musyawarah dan mufakat yang kita juga melihat proses itu dalam kehidupan masyarakat kita di desa-desa misalnya. Bagaimana kemudian nilai itu menjadi semacam roh yang menjahit
bentuk atau pola komunikasi berdemokrasi tadi. Ya, betul. Apakah kemudian hari ini kita masih bisa melihat itu dan apakah cara-cara ya yang dilakukan dengan model seperti itu masih relevan hari ini? Saya kira dalam tingkat-tingkat tertentu, misalnya dalam komunitas yang kecil yang terbatas, ya misalnya di dalam ya katakanlah di masyarakat sipil ya, itu masih bisa dilakukan cara itu. Kenapa? Karena prinsip demokrasi itu kan yang penting kan kemudian kita mencapai satu keputusan. Nah, keputusan itu bisa diambil dengan bermusyawarah, tapi kalau sudah mentok ya tidak mau juga menggunakan apa namanya voting atau suara terbanyak tadi itu. Jadi tidak perlu kita mempertentangkan antara apa namanya voting dengan musyawarah mufakat, itu metode, tetapi memang secara kultural kalau kita membayangkan zaman dahulu atau masyarakat yang masih apa namanya istilahnya paguyuban itu memang selalu akan dicari usaha seperti itu untuk selalu bermusyawarah mufakat. Sampai hari ini pun selalu di dalam aturan-aturan main itu kan kita baca misalnya itu aturan bahwa kita berusaha untuk selalu bermusyawarah mufakat. Tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diambil suara terbanyak. Jadi dua-duanya itu komplementer, nggak usah dipertentangkan. Oh, kalau kita masih ada voting berarti kita tidak konsisten dengan budaya kita, nggak begitu. Saya tertarik dengan bagaimana pola musyawarah mufakat dalam konteks demokrasi dalam lingkungan yang paling kecil, katakanlah keluarga gitu ya. Iya, Itu saya lihat sekarang terasa lebih kental aura demokrasinya dibandingkan mungkin kalau saya sekarang generasi X gitu ya. Model untuk berdemokrasi dalam keluarga pada masa itu kadang-kadang cenderung nggak berani untuk bicara karena anak-anak pada masa itu tuh jangan musyawarah, kalau orang tua udah kasih tahu ya nurut aja gitu. Itu karena kita berdiri pada apa namanya habit atau kebiasaan yang bersifat kultural. Betul. Karena kultur kita menghargai mereka yang senior dan lain sebagainya, sehingga kemudian apa yang diberikan oleh senior itu harus kita patuhi dan akhirnya kemudian menjadi semacam kebiasaan untuk apa yang dikatakan senior nggak boleh dibantah, akhirnya tidak ada musyawarah mufakat. Tapi hari ini kayak cucu-cucu gitu mungkin Ya lebih karena sekarang berani. ini kita bisa membandingkan dengan yang lain-lain, ya kan, dan apalagi kemudian masyarakat juga berubah. Evolusi peradaban, evolusi kemasyarakatan, evolusi kebudayaan kita juga berubah, maka cara kita menyampaikan ya itu memang berbeda, tapi tidak kemudian kita meninggalkan unggah-ungguh kalau orang Jawa mengatakan kita tidak menghargai orang tua, enggak. Ya kalau kita lihat bangsa-bangsa lain kayak Korea, kayak Jepang, kayak Cina, mereka mempunyai ciri-ciri khas kultur mereka sendiri. Di Korea misalnya kalau kita ketemu orang tua pasti kita akan kemudian apa namanya menunduk begitu. Ya, kalau di Indonesia ada tradisi cium tangan, ada macam-macam. Kita masih mempertahankan itu. Mau demokrasi kayak apa, cium tangan jalan terus. Dan itu bukan berarti kita feodal loh. Itu adalah bagian dari apa yang disebut sebagai habit atau kebiasaan kultural kita. Jadi demokrasi dan budaya itu seperti dua hal yang tidak terpisahkan ya? Bisa saling memperkuat, tapi kadang-kadang juga ada yang harus berubah. Ya misalnya memperkuat bagaimana? Ya tadi itu, kita punya kultur Asia atau katakanlah kultur Indonesia yang lebih cenderung pada kolektivitas. Ya. Misalnya aja kita akan selalu mengedepankan musyawarah mufakat karena nilai gotong royong tadi itu. Ya. Jadi artinya di sini demokrasi itu kemudian bisa diperkuat dengan nilai kolektivitas itu. Di Barat karena menggunakan nilai individual, demokrasinya juga mempunyai corak yang lain. Tapi bukan berarti tidak demokrasi ya. Nah karena demokrasi itu lebih kepada prinsip-prinsip yang harus kita ikuti, tetapi kultur itu bisa kemudian memperkuat. Nah, tetapi juga kadang-kadang ada bagian kultur yang bisa melemahkan itu. Misalnya betul. Karena kita saking kuatnya kolektivitas tadi, akhirnya kita menonjolkan identitas.
Nah, kalau sudah itu maka sekarang kita rame-rame Ya. mengkritik politik identitas itu karena kadang-kadang kita lupa bahwa identitas itu ya Ya. penting, nggak ada orang tanpa identitas, tapi harus ditaklukkan pada identitas yang lebih besar yaitu kebangsaan. Nah, di situ kemudian identitas harus di-manage atau harus dikelola dengan baik supaya dia tidak bertabrakan dengan prinsip demokrasi. Gitu, Paham. Mas. Nah, yang mengawal itu biasanya Yang mengawal tentu saja yang pertama adalah kepemimpinan kita, ya, elit kita. elit. Yang kedua tentu lembaga-lembaga kita yang kita dirikan, mulai dari lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga tentu saja adalah pendidikan. Nah, Nah, pendidikan itulah yang harus kemudian selalu mengikuti dinamika masyarakat agar supaya kita tidak kehilangan jati diri ya. yang menjadi tema kita sekarang ini. Ya. Gitu. Nah, saya tertarik dengan buku yang ditulis oleh Pak Hikam, judulnya Demokrasi sebagai Tanggung Jawab. Tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya di subheadnya yang mengatakan Ya. bahwa menjaga demokrasi Indonesia dari keterpurukan. keterpurukan. Artinya sudah ada tanda-tanda keterpurukan di era betul, global ini. betul, ya. Gitu kira-kira? Ya, kan kita sering mendengar ya para pengamat yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, itu maksud saya antara lain kita itu mungkin bisa terpuruk demokrasinya karena ini bukan sesuatu yang baru untuk Indonesia. Kita pernah terpuruk menjadi negara yang menggunakan prinsip demokrasi liberal. Kita bahkan pernah memasuki satu era di mana kita itu menggunakan model autokrasi, yaitu otoritarianisme. Nah, pasca reformasi ini, walaupun kita optimis waktu kita bereformasi, tapi sekarang ada tanda-tanda juga begitu. Kemudian yang lebih seru lagi adalah masyarakat kita yang bineka ini sekarang terancam dengan apa yang disebut dengan gejala intoleransi di mana-mana. Ya. Kemudian intoleransi dari satu kelompok dengan yang lain. Itu semua merupakan gejala-gejala bahwa kita bisa berpotensi terpuruk lagi, Mas. Nah, itu yang kemudian saya tangkap menjadi satu tema, dan oleh karena itu saya kemudian mengatakan bahwa berdemokrasi itu bukan sesuatu yang kemudian setelah kita mengatakan demokrasi terus sudah. Tapi berdemokrasi juga harus bertanggung jawab untuk tetap memelihara, mempertahankan, mengembangkan demokrasi itu. Nah, di mana? Ya di mana-mana, di dalam banyak aspek. Bukan hanya di politik saja, tapi di ekonomi misalnya dengan memperkuat kesejahteraan sosial, pemerataan, anti kemiskinan, itu mempertahankan demokrasi juga. Kemudian di masalah hubungan internasional, bagaimana Indonesia ikut memelihara dan memperjuangkan perdamaian abadi seperti yang dikatakan oleh konstitusi dan lain sebagainya. Jadi itulah upaya kita untuk mempertahankan dan bertanggung jawab atas demokrasi yang sudah susah payah dipilih oleh para founding fathers kita. Itu maksud saya. Tapi yang menarik juga adalah ketika kita melihat counter positif ya terhadap isu ini. Kadang-kadang kalau kita tidak melihat kasus-kasus atau isu-isu yang nyata, kita juga tidak melihat seberapa kuat nasionalisme kita, demokrasi kita. Betul. Iya. Jadi di samping ada persoalan-persoalan kita yang seperti itu, tentu kita juga tidak boleh lengah bahwa kita sebagai bangsa juga mengalami kemajuan. Betul. Misalnya saja Indonesia saat ini menjadi anggota G7, ya kan. Kemudian di percaturan internasional kita juga diakui sebagai bangsa yang mampu untuk mewujudkan sinergi antara Islam dengan demokrasi, sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Kemudian kita mempunyai bukti kepada bangsa-bangsa lain bahwa negara Indonesia yang sangat plural ini ternyata bisa bertahan, padahal negara-negara yang tidak terlalu plural sudah selesai, sudah mengalami persoalan. Jadi kita juga harus mensyukuri itu. Betul. Ya, tapi jangan lupa bahwa kalau kita melakukan kritik terhadap apa yang terjadi saat ini, bukan berarti kita benci kepada negara. Justru cinta kita itu kadang-kadang harus diwujudkan dengan cara memberikan komentar kritik.
Jadi jangan pernah ada orang alergi kepada kritik. Kecuali kalau kritiknya itu bukan kritik, kalau menurut saya itu cuma kenyinyiran biasa saja. Nah itu ya memang ya kita harus balas dengan satu komentar yang memberikan mereka yang nyinyir itu satu pencerahan. Sepakat. Dan ya kita bicara dalam kurun waktu 100 tahun, kita masih berproses dan tapi mengarah kepada demokrasi yang semakin baik ya. Iya, gitu ya. betul Mas. Ya. Dan kita selalu harus ingat bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang istilah orang kerennya itu take it for granted. Ya. Misalnya saja, kalau kita bandingkan dengan Amerika. Amerika Serikat itu kan dikenal sebagai negara yang ya paling lama bisa mempertahankan demokrasi. Sudah lebih dari 2 abad. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 6 Januari 2021, ada semacam gerakan untuk menumbangkan pemerintahan ya yang dilakukan oleh para pengikut Donald Trump yang juga mantan presiden sendiri. Coba bayangkan. Tidak pernah terbayangkan oleh bangsa Amerika bahwa pada suatu hari demokrasi mereka akan terganggu. Ya. Nah, Indonesia juga harus belajar bahwa jangan meremehkan upaya-upaya seperti itu yang terjadi di negara kita. Dengan apa? Dengan tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Ya, make sense. Jadi nyambung semua hari ini, kita juga bukan hanya punya hak, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi. Betul. Pak Hikam, terima kasih banyak. Dan saya lihat di buku ini juga di halaman 240 sampai 67 ya kira-kira. Itu ada puisi-puisi yang sangat menyentuh hati. 3 buku saya terakhir selalu itu semuanya ada puisi-puisinya. Ya, mungkin saya ini ya sedikit-sedikit mencoba berpuisi. Saya ingin bacakan satu bagian dan ini saya ingat karena Bapak ada di Kabinet Persatuan Nasional pada saat itu dan buku ini saya lihat sangat juga didedikasikan dengan semangat Gus Dur ya. Dan di sini ada satu judul puisi yang berjudul Balada Seorang Pecinta Kemanusiaan. Ya, saya bacakan. Pecinta kemanusiaan di sini maksudnya adalah almarhumlah Gus Dur. Almarhum Gus Dur. Saya baca bagian akhir. Aku tak berharap mampu mencapai tangga sepertimu. Tapi izinkan jika aku hanya mampu berpretensi mengertimu. Dan memakai kata-katamu. Serta menelan tindakanmu. Dan sambil terengah menirumu, mengejarmu pada jalan hidupku. Mencintai kemanusiaan. Pamulang 31 Desember 2020. Merinding bacanya. Pak Hikam, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Nusantara. Ini jelas sebuah data dan kekuatan inspirasi bagi kita semua karena podcast Nusantara selalu ingin mendorong kecintaan kita pada Indonesia, memahami hal-hal yang paling dasar sehingga kita semua generasi muda bisa selalu belajar dan mencintai negeri ini seperti apa yang diharapkan oleh para founding father. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Muhammad A.S. Hikam dan Anda bisa mengikuti program kami juga di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara. Sampai di episode berikut kita akan bertemu lagi. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.